memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, tak lain yang menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita singkat doa untuk orang-orang terdekat kita, kerabat kita, hamil kepada kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Kiranya Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala niyatil salihah wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah inni ajidu fi quwwatan 'ala siyami fi safari fa hal alayya junahun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun min Allah faman akhadha biha fahasanun wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Wa Muslim wa aslu fil muttafaqun alaihi min hadits Aisyah anna Hamzah bin Amr wa Sa'dah. Dari Hamzah bin Amr al-Aslami. Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasul. Ini kita ulang sedikit yang kemarin. Saya punya kekuatan, artinya yakin saya kuat berpuasa ketika saya bepergian. Apakah saya berdosa ketika saya berpuasa ketika bepergian? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun min Allah, faman akhadha biha fahasan. Itu adalah rukhsah dari Allah, keringanan dari Allah. Artinya sebuah tawaran. Barang siapa yang mengambil tawaran tersebut, maka itu baik. Jadi Allah kasih tawaran. Barang siapa yang suka dia puasa, maka gak ada dosa lagi. Artinya adalah bukan satu kewajiban seseorang kalau dia bepergian jangan puasa, harus jangan puasa, bukan. Maknanya adalah keringanan Allah, mau diambil silakan, kalau enggak juga silakan, gitu ya. Kemudian An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala rukhisa li syekh al-kabir ay yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wa la qada'a alayhi. Rawahu Daraqutni wal Hakim wa sahhaha. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Abdullah bin Abbas, orang yang sudah tua diberikan keringanan, rukhsah, ayyuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskin, untuk dia enggak puasa tapi memberikan an kulli yawmin, setiap hari, makanan kepada orang miskin. Wala qada'a alaihi, dia enggak usah qada. Ini hadis riwayat Imam Ad-Daraqutni dan Imam Hakim, dan keduanya Imam Daraqutni dan Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Makna daripada hadis ini adalah pada asalnya orang yang diperbolehkan untuk membayar fidyah saja, gak usah qada, itu adalah orang yang udah tua, dia gak kuat. Karena orang yang udah
udah tua dia nggak kuat, permasalahannya kalau orang udah tua nggak bakalan muda lagi. Yang ada dia makin lemah dan makin lemah, makanya akan kembali. Bagaimana dengan orang yang lagi hamil, yang lagi menyusui? Terkadang salah kaprah, hamil menyusui disamakan dengan orang tua. Padahal hamil dan menyusui itu bahkan ada yang mengatakan pilihan. Jika memang perkaranya dia hamil nggak puasa lantaran dia ini takut akan bayinya saja, bayi doang, maka dia wajib mengqadha dan wajib fidyah. Qadha fidyah. Kenapa? Karena pada dasarnya puasa itu kalau dia diberikan rukhsah bukan faktor orang lain. Di dalam janin ini maksudnya kategori orang lain. Lain hal kalau dia takut dirinya kemudian janinnya, berarti ada sampiran ke dirinya. Maka kalau sudah seperti itu, dia bayar fidyah enggak usah, tetapi dia qadha. Terkadang melihatnya seperti orang tua, kan sering itu ya, bayar fidyah istri saya. Kenapa? Nggak puas. Nanti tanya lagi, dia lagi hamil atau dia lagi menyusui, terus jadi bayar fidyah. Kalau kita melihat aturan 4 imam mazhab ini, ya, ketika memberikan keterangan, ternyata mereka kompak tetap qadha. Ada yang mengatakan qadha aja, ada yang mengatakan qadha dan fidyah. Kalau Imam Syafi'i qadha aja. Kan nggak ada waktu lagi. Kan orang hamil itu bukan berarti hamil terus-terusan. Kan ada waktunya nanti. Dijeda. Makanya ada juga yang mengatakan perempuan ketika lagi hamil dia puasa gak apa-apa, gitu ya. Biasanya lebih kepada sugesti kadang-kadang, walaupun memang gak bisa dipakai pukul rata. Jadi kita melihat kepada ya asal daripada hukum. Maka orang yang hamil dan orang menyusui hakikatnya dia bayar qadha puasa, kapan lagi terserah. Ini dia yang harus kita lihat seperti itu. Ya, belum tahu di pendapat mana yang mengatakan boleh gak usah puasa, gak usah qadha, bayar fidyah, belum dapat. Dari mana dalilnya belum dapat. Ya, yang ada adalah seperti itu. Kecuali ada orang ya yang dia memang fisiknya lemah, kemudian menurut dokter fisiknya nggak bakal kuat lagi untuk puasa, udah selesai. Kalau begitu bayar fidyah. Nggak kuat. Ya, jadi kiasnya kepada orang yang tua, syaikhul kabir. Ya, jadi kias itu harus dilihat, jangan sampai diratakan seperti orang tua. Karena orang yang hamil kiasnya ini sama dengan orang yang hamil. Ya, jadi orang yang hamil itu kiasnya penyamaan hukumnya dengan orang yang lagi sakit. Orang sakit, ya, di bulan Ramadan sebulan gak puasa, bayar fidyah gak boleh. Lihat dulu penyakitnya. Kalau seandainya emang sebulan terus dia bisa puasa. Lain hal seterusnya dia gak bisa puasa, baru kiasnya kepada orang tua. Ya, ini mengenai hukum fikih yang harus kita tahu bersama mengenai qadha puasa atau fidyah puasa. Ya, fidyah berarti 1 hari 1
Ada yang mengatakan 1 mud karena di dalam Al-Qur'annya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatul ta'am miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairan wa an tasumu khairan in kuntum ta'lamun. Jadi ya, kalimat yang miskin, memberi makan orang miskin, dijelaskan oleh Nabi. Ya, ada hadis katakan muddan, satu mud. Ada yang mengkajinya melihat orang miskin berarti ngasih makan orang miskin, bukan hanya sekedar 1 mud. Karena ngasih makan orang miskin itu nggak cukup dengan 1 mud. Kalau 1 mud itu sekitar kurang lebihnya 1 liter beras, kan 0,8 gram ya 0,8 kilogram ya. Maka nggak sampai 1 kilo ya. Bahkan ada yang mengatakan 1 mud 0,6 kilogram. Kalau kita pakai 1 liter ya, lebih dikit. 1 liter beras adalah sekitar 12.000 ya. Tanyaannya 12.000 bisa nggak semua orang miskin? Bisa, tapi memang sangat minim. Makanya mud itu biasanya di Basnas ya, disepakati 1 mud sekian 20.000, 15.000. Kenapa? Karena memberi makan orang miskin, bukan sekitar beras. Ada hakikatnya. It'am masakin. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah qala wa ma ahlakak qala waqaftu ala imraati fi Ramadan faqala hal tajidu ma ta'taku rughbatan qala la qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain qala la qala fahal tajidu ma tut'imu 60 miskina qala la thumma jalasa fa'utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'arqin fihi tamrun faqala tasaddaq bihadha فقال أعلى عرقا منا فما بين لابتيها أحد بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعم أهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم. Dari Abu Hurairah, hadisnya Rawahus Sab'ah, berarti kompak. Semua imam yang 7 itu meriwayatkan hadis ini dengan berbagai macam versi. Adapun yang ditampilkan adalah versinya hadis Imam Muslim. Dari Abu Hurairah, seorang laki-laki namanya Salimah bin Sasar al-Bayadi. Seorang laki-laki, seorang sahabat datang kepada Nabi. Faqala halaktu ya Rasulullah, saya bercelaka ya Rasul, rusak saya. Kata Nabi, apa yang membuat kamu rusak, membuat kamu celaka? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Saya berhubungan suami istri dengan istri saya di bulan Ramadan. Ya, jadi memang Masya Allah gak boleh yang namanya berhubungan suami istri di bulan Ramadan ketika kita puasa. Ini sudah enak ketika siang hari. Dulu bahkan di awal-awal kewajiban puasa itu buka maghrib, kemudian habis itu isya puasa lagi. Ya, banyak di antara sahabat karena syahwat, daripada ya syahwat yang gak dikeluarkan, mendingan saya keluar syahwat, makan urusan belakangan. Ada begitu. Maghrib langsung dia jemput istri, gak pakai makan lagi. Ada yang sampai kecapean, akhirnya isya nggak makan dia, cuma makan istri bahasa gitu ya. Allah. Makanya
Ada firman Allah Subhanahu wa taala turun, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana basyiruhunna wallahu ma kataballahu lakum." Nah, jadi di bulan Ramadan uhilla lakum lailatas siyam. Pada malam bulan Ramadan diharamkan untuk kalian ar-rafat. Rafat itu artinya berhubungan suami istri sini kepada istri kalian. Dibolehin, dulu nggak boleh. Ya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kamu itu dulu nahan siang, makanya malam-malam boleh. Siang-siang nggak boleh. Hukumannya adalah membayar denda. Ya, biasanya denda di sini dijelasin, ya, puasa syahraini mutatabi'ain. Apa dendanya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa Ramadan aja kita kadang-kadang kewalahan sebulan. Ya, jadi kalau seandainya berhubungan suami istri di bulan Ramadan, maka dendanya bukan duit, dendanya adalah ya puasa 2 bulan berturut. Silakan aja. Baru 1,5 bulan nggak kuat, ulang lagi. Itu namanya syahraini mutatabi'aini. Udah 1 bulan 27 hari nggak kuat, ulang lagi. Kalau kita itu kan. Nah, ini ada seorang sahabat Nabi nanya, dia celaka. Ternyata dia berhubungan sama istri. Hal tajidu ma ta'taqidu rubbatan. Pertama kata Nabi, kamu bisa nggak bebasin budak? Kalau sekarang budak ada ya. Qala, nggak bisa ya Rasul. Qala, fahal tastati'a an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apakah kamu mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Itu sahabat bilang, "Oh lah, saya nggak mampu ya Rasul 2 bulan berturut-turut." Ya, qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Apakah kamu punya makanan untuk memberikan makan 60 orang miskin? Jadi langsung 60. Makanya kita boleh ya kalau seandainya bayar fidyah nggak harus sehari langsung ya berapa hari boleh. Qala lah thumma jas Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Kemudian Nabi mengambil ya kayak sekeranjang ya, sekeranjang kurma tamur. Faqala tasaddaq bihadza. Dia kan disuruh sedekah nggak mampu. Ya udah Nabi kasih yang diambil kurma, nih sedekahi ini kurma. Jadi dari Nabi suruh sedekahi. Akhirnya faqala a'ala aqra minna faqabalna la bataituha. Gak ada orang yang lebih fakir daripada saya di daerah saya. Artinya ini orang paling fakir di daerahnya. Orang fakir, orang miskin, ternyata dia sudah denda kagak punya, dikasih Nabi. Nih, gimana ngasih orang yang lebih rendah dari saya? Saya orang yang paling miskin di daerah saya. Akhirnya ya ahlu bait Ahmad Jalal fadhahika Nabi. Nabi dengar begitu, dhahika, ketawa. Tawanya Nabi tersenyum. Hatta badat yadu, sampai terlihat gigi seninya. Nabi kalau dia ketawa, giginya kelihatan. Itu tawanya Nabi berarti ada sesuatu yang lucu menurut Nabi. Kenapa lucu? Ini orang yang miskin, dia suruh puasa kagak bisa, kemudian disuruh ngasih makan orang miskin gak bisa. Akhirnya Nabi kasih, ternyata dia paling miskin. Akhirnya kata Nabi,
Qala idhab fa'at'imu ahlak. Pergilah, ini bawa keranjang berisi korma, kasih keluarga kamu. Bayangin, bonus kalau gitu. Iya, udah gagal, nggak tahu korma dikasih keluarganya. Coba-coba aja besok langgar lagi. Iya kan? Kadang-kadang ada orang itu kan nih, besok langgar lagi dikasih lagi, dosa ya apa? Gitu ya. Jadi kayak nangkap. Ya ini dikisahkan dari hadits Imam Muslim. Ya makanya hati-hati kalau seandainya kita ya di bulan puasa. Kemudian wa Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yantasibu wa yasumu muttafaqun alaih. Wa zada Muslim fi hadits Ummi Salamah wa la yaqdi. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ummi Salamah, itu dari istrinya Nabi. Sesungguhnya Nabi ya yusbihu julman min jima'in, bangun pagi-pagi dalam keadaan junub habis ya hubungan suami istri. Tsumma yantasibu wa yasumu, kemudian beliau mandi dan puasa. Imam Muslim menambahkan dari Ummu Salamah wala yaqdi, Nabi enggak pakai qada. Jadi begini, kalau seandainya kita berhubungan suami istri ternyata sampai larut malam, capean misalkan ya, kecapean sampai jam 2, kecapean tidur, bangun jam 6 pagi, subuh lewat, ya kan, subuh lewat, apalagi sampai kelewatan deh, nggak sahur deh, maka yang tasib yasum ya mandi dan puasa. Kenapa? Karena memang posisinya itu dia ketiduran. Lain hal kalau misalkan ya jam 2 baru tidur kecapean habis kerja sama istrinya misalkan, ya kemudian bangun jam 6, lihat jam 6 mata berat banget, tak dulu dah mandi. Nah itu nggak boleh, ditantang, tak dulu deh. Karena kalau sudah ditantang, posisinya dia ini ya berarti menyepelekan puasa, tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalkan ketiduran, hatta bangunnya misalkan jam 9 langsung bangun. Bangunnya pas azan subuh bangun, jangan sampai kagak bangun. Ya, ini kalau misalkan terjadi kepada kita ketika bulan suci Ramadan. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dia punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka keluarganya, ahli warisnya boleh memuasakan untuk dirinya. Jadi nggak harus, misalkan ada orang meninggal, dia kan kalau nggak puasa berarti bayar fidyah. Kodok nggak? Tak usah kodok. Orang dia meninggal, masa orang meninggal sudah kodok, gimana caranya? Gitu kan? Berarti dia harus
Bagaimana kalau seandainya pilihan bisa dikoboin sama siapa? Ahli warisnya. Orang lain boleh nggak? Nggak boleh. Ahli warisnya siapa? Anaknya. Cucunya ada nggak? Ada. Boleh cucu. Ahli waris. Jadi diboleh dikuasain. Ini terjadi kalau misalkan ada orang yang dia kurang mampu, punya orang tua ternyata nggak puasa, qadha. Yang agak susah adalah udah jadi orang susah, orang tuanya nggak puasa seumur hidup, bingung tuh orang lain. Gimana cara ngobainya? Iya kan? Nah kalau begini semampunya udah. Semampunya kesian orang tua saya, udah doain aja mudah-mudahan saya ampuni kita aja. Ya, karena memang kalau seumur hidup agak puasa, kalau ini gimana? Itu kan bingung kan kecil, dihitung-hitung ya Allah gimana caranya. Nah, jika itu terjadi kepada kita, qadha puasa kan ada qadha puasa yang diketahui, ada qadha puasa yang tidak diketahui. Kalau seandainya kita dulu pernah masa jahiliyah karena puasa, gimana cara itu qadhanya? Maka sering-seringlah kita puasa sunnah Senin Kamis. Kalau orang niatinnya puasa Senin Kamis, kita niatinnya qadha. Terus saja. Masa qadha puasa terus udah. Urusan nanti lunas atau enggak urusannya kepada Allah. Ini bagi orang yang memang udah gak bisa dihitung ya puasa. Karena khawatir nanti ditanya sama Allah. Ya, ingat ketika kita ini membayar satu kesalahan kepada Allah, Allah melihat keinginan kita untuk membayar. Karena kadang-kadang kita gak bisa melunasi kesalahan kita. Jadi ya udah keinginan untuk membayar kita lihat insyaallah. Ya, jadi kalau misalkan kita enggak bisa berhitung, kalau bisa hitung silakan dihitung di qadha. Ya. Jadi orang yang ketika meninggal dia enggak puasa atau pernah enggak puasa, maka walinya boleh mengqadhakan. Ya, arti wali adalah ahli waris. Babu shaumi tatawwu wa ma nuhiya an shaumi. Bab tentang puasa sunnah dan yang dilarang daripada puasa tersebut. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah. فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه Muslim. Dari Abi Qatadah Al-Ansari, berarti orang Madinah. Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanyakan tentang puasa hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Faqala yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Itu bisa menebus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Arafah. Kalau hadis tentang tarwiyah, ya hadisnya ini memang kalau dilihat kualitasnya ada yang mengatakan itu hadisnya dhaif. Namanya kan tarwiyah tanggal 8. Terus gimana kita menyikapinya? Fadhailul amal. Kalau emang mau puasa tanggal 8 silakan, enggak apa-apa.
urusannya puasa itu kepada Allah. Kalau kita mau pilih berarti tanggal 9, jangan tanggal 8 puasa tanggal 9 kagak. Ya, mau dua-duanya silakan 8 dan 9. 9 itu harus disegerakan kita puasa. Itu tanggal 9. Ya. Yaumul Ashura, Masya Allah 10 Muharram berarti. Ya, 10 Muharram, Yaum Ashura. Kemudian ada lagi kan susunannya susunan asal Yaum Ashura. Kemudian hari Ashura. Tadi Yaum Arafah tanggal 9, Yaum Ashura tanggal 10 Ashura atau 10 Muharram. Yukafir sanah al-madiyah. Kalau 10 Muharram yang disebut dengan Ashura, maka akan menebus dosa setahun yang lalu. Arafah setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ashura setahun yang lalu. Ditanyain lagi tentang puasa hari Senin. Dzalika yaumun wulidtu fihi. Itu ya satu hari saya dilahirin. Saya diutus pertama kali. Al-Quran diturunkan pertama kali di hari Senin. Maka hari Senin itu dipakai Rasul untuk puasa. Jadi itu puasa diantara puasa sunnah menurut hadis ini. Puasa ya Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, Asyura tanggal 10 Muharram. Adapun tanggal ya ketika Muharram itu kan ada juga Tasu'a gitu ya. Tasu'a ini ya hadisnya Nabi Muhammad pernah menyeru untuk berpuasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelingi puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Jadi puasa Asyura adalah puasa yang paling tua. Apa makna puasa paling tua? Sebelum Ramadan itu diwajibkan, Rasul membiasakan diri puasa tanggal 10 Muharram seperti kebiasaannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Makanya ketika Nabi puasa tanggal 10 Muharram, sahabat Nabi nanya, kita mau ngikutin amal ibadah mereka? Ya, artinya kok Islam gak punya ciri khas. Makanya kata Nabi, kalau nanti tahun besok saya hidup, maka puasa di tanggal 9 Muharram yang dikenal dengan istilah Tasu'a. Ternyata dengan izin Allah, Rasulullah telah meninggal dunia, gak sampai puasa. Ini namanya hadits qauli. Ya, ini puasa Tasu'a. Walaupun di dalam hadis ada tetap disebut dengan puasa sunnah Tasu'a. Ya, kemudian Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Qatadah, sekarang Abi Ayyub. Ya, berarti orang Madinah kan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan thumma asba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahr. Rawahu Muslim. Di anna al-hasanat bi asyri amsalha. Ramadan bi asyri hada satu syahrin. Thumma huwa خير بين صبحا في أوله أو وسطه أو آخره متابعة أو مفرقة. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa bulan Ramadan kemudian diikuti sittan min Syawal, asba'ahu sittan min Syawal, diikuti 6 hari Syawal, maka dia seperti puasa setahun. Masya Allah, setahun ya. Hitungnya gimana sih? Bisa begitu? Kali 10 Innal hasanat bi asyri amthaliha. Kan dalam Islam kan
dikali 10, maka bulan Ramadan 30 dikali 10 adalah 300, ditambahin 6 hari dikali 10 60 berarti seperti puasa setahun. Nah, gimana caranya? Kalau di sini dijelaskannya boleh milih mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Tapi yang paling bagus adalah karena kita lihat tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Ya, atba'ahu mengikutinya sittan min Syawal. Mengikuti itu langsung nggak bisa. Yang paling bagus kan ngikutin langsung, nggak ditantang. Ya, paling bagus adalah langsung. Ya, Pak Nisaki biasa ini. Alhamdulillah. Jadi tanggal 2 Syawal langsung puasa. Pakai di Madura ada lebaran ketupat aja. Nah, lebaran ketupat. Itu lebaran lagi 2 kali. Ya. Gak bisa juga, maklum, tamu banyak. Jalan kemana-mana, nggak makan kagak enak. Ya udah, atur aja. Ya, yang penting jumlahnya adalah 6 hari. Ya, yang sampai nggak puasa saya. Jadi ini mengenai puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, seperti puasa setahun. Kemudian An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm an wajhi an-nar 70 kharifan muttafaqun alaihi wal lafdhu Muslim. Ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Abi Sa'id bersabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari fi sabilillah ketika berjihad di jalan Allah. Ini ya, nanti di sini fi sabilillah berarti ikut peperangan, dia perang tapi puasa. Ya, makanya banyak sahabat ketika perang Badar puasa. Jadi peperangan itu dilalui dengan puasa, termotivasi. Ya, fisabilillah waktu itu ya. Illa ba'adallahu bidzalikal yawm, melainkan Allah akan menjauhkannya dari wajahnya, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala 70 kharifan, selama 70 tahun. Jadi intinya adalah orang yang jihad fi sabilillah, maka kalau dia puasa fadilahnya besar sekali. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qattun illa Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahri aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Muttafaqun alaihi wal lafdhu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata Aisyah, adalah Rasulullah SAW beliau puasa sampai kami mengira la yuftir, Nabi nggak buka-buka, artinya puasa dulu. Ya, wa yuftir hatta naqula la yasum. Ketika buka, kayaknya Nabi nggak puasa-puasa. Ya, jadi ya melihat Nabi kebiasaannya ya. Wa ra'aitu Rasulullah SAW, dan Aisyah mengatakan saya nggak melihat Rasulullah SAW beliau berpuasa sempurna kecuali Ramadan. Jadi ya, Aisyah nggak pernah melihat Rasulullah SAW puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Ya, kecuali Ramadan.
Wa ma ra'aitu fi syahri akthara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan saya nggak melihat bahwa Rasulullah SAW lebih banyak puasanya ya setelah Ramadan itu adalah di bulan Sya'ban. Makanya Sya'ban ini juga sebenarnya bulan perbanyak puasa sama. Jadi kalau misalkan masuk Sya'ban kita puasa. Bahkan Rasulullah begitu. Fungsinya apa? Fungsinya ditarbiyah, pendidikan buat kita biar kita terbiasa di bulan Ramadan. Tapi nggak boleh sebulan penuh. Saya Sya'ban puasa sebulan itu nggak boleh. Karena Rasul nggak gitu. Ya, jadi diperbanyak boleh. Kalau misalkan sampai sebulan penuh nggak boleh. Nah, ini mengenai puasa di bulan Sya'ban. Ada pertanyaan dari sini mengenai puasa? Silakan. Nggak ada ya. Ya. Jam berapa Isya? 4 menit lagi. Satu hari lagi. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri 3 ayyamin 13 wa 14 wa 15 rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa Sahih Ibn Hibban wa akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Hibban min hadits Abu Hurairah wa ashab sunan min hadits Qatadah bin Malhan wa Nasa'i wa ashab sunan min hadits Jarir wa Sahih Ibn Khuzaimah min hadits Ibn Mas'ud wa akhrajahu Muslim an Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyam min kulli syahrin ma yubani fi ayyi syahri shama. Dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qol amarna Rasulullah, kata Abi Dzar, kami diperintah Rasul untuk puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan ayyamun bid. Puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Bukan bulan Masehi. Masehi nggak pakai dia, ya. Jadi pakai bulan Hijriyah. Nggak pakai Masehi. Kadang-kadang kita mikir, kenapa sih pakai bulan Hijriyah? Nggak bulan Masehi aja. Kan setidaknya kalau seandainya bulan Hijriyah, bulan Masehi, gak perlu pakai yang namanya melihat hilal, capek. Kalau seandainya bulan Masehi katanya matahari sudah selesai, tanggal yang jelas, ya kan? Kenapa Rasulullah SAW ya memakai bulan Hijriyah sampai puasa pertengahan bulan pakainya bulan Hijriyah? Insyaallah nanti kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yamin na'am kafi wasila ya rabbana wa ilahana alhamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultan wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna bil 'ilmi zayyina bil 'ilmi akrimna bil taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ارزقنا فهم الدين وحفظ المرسلين وحفظ الملائكة المقربين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا والهدى والذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربنا عذابنا بأننا اقترفنا واستر لنا العورات
يتمنى لكن تسالي منا بالمصطفى الرسول نظام بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الأهدي وآله وصحبه إلى نقص صحبه